Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nganobelis Mare-Mare. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran kimia mengenai isomer. Simak videonya baik-baik ya. Nah, halo teman-teman, kita akan belajar isomer. Nah, ini slide-nya disusun by saya sendiri. Saya Nganobelis Mare-Mare dari kelas 11 IPA 1. Kita akan belajar kimia. Nah, sebelumnya saya memiliki suatu pengantar, yaitu pada zaman dahulu seorang ahli kimia organik asal Rusia bernama Bapak Markovnikov, dia menemukan suatu cincin yang memiliki 4 karbon dan 7 karbon. Dia menyatakan bahwa asam butirat dan asam isobutirat dari yang dia temukan itu memiliki rumus kimia yang sama, namun memiliki struktur yang berbeda. Selanjutnya, hal itu dikenal sampai sekarang sebagai isomer. Nah, pada tahun 1869, Bapak Markovnikov ini mempelajari pengaruh atom dalam suatu reaksi senyawa. Ia menemukan bahwa ketika hidrogen halida atau HX direaksikan dengan senyawa alkena, atom H akan terikat pada atom karbon yang mengikat lebih banyak hidrogen. Sementara atom X akan terikat pada atom karbon yang mengikat lebih sedikit hidrogen. Pernyataan ini dikenal sebagai suatu aturan yang disebut aturan Markovnikov. Oke, ini dia gambar dari Bapak Markovnikov. Dia dianggap sebagai ilmuwan pada tahun 1838 sampai 1904. Wih, apakah teman-teman sudah ada yang lahir? Belum ya? Kita lanjut. Nah, ini dia pengertian isomer. Isomer itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, yaitu iso dan meros. Iso artinya sama dan meros artinya bagian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa isomer adalah senyawa kimia yang memiliki rumus molekul yang sama, namun memiliki rumus struktur yang berbeda. Kita lanjut, macam-macam isomer. Nah, macam-macam isomer itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan struktur, yaitu isomer rangka, posisi dan fungsi, serta ruang, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Nah, ini dia diagramnya teman-teman. Isomer dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama isomer rangka, yang kedua namanya isomer posisi, dan yang ketiga namanya isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang itu ada isomer optis aktif dan isomer geometri. Kita lanjut teman-teman. Yang pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka adalah senyawa-senyawa kimia yang memiliki persamaan pada rumus molekul dan posisi rangkap, namun berbeda pada kerangka rantainya. Ini dia contohnya pada butana, pentena, dan pentuna. Nah, isomer rangka ini teman-teman juga terjadi pada alkana, yaitu C4H10, alkena, dan alkuna. Nah, kita bisa lihat pada alkana rumus molekulnya sama-sama C4H10, namun kita lihat pada struktur dia memiliki nama yang berbeda. Pada rantai lurus namanya N-butana, namun pada rantai yang bercabang namanya menjadi 2-metilpropana. Begitu juga dengan C4H8 dan C5H8. Lanjutkan isomer posisi. Nah, isomer posisi ini teman-teman, dia adalah senyawa kimia yang memiliki rumus molekul yang sama serta kerangka yang sama, tetapi memiliki posisi gugus atau ikatan rangkap yang berbeda. Bisa kita lihat pada alkena. Nah, ini dia. Kemudian pada alkuna C4H10. Lanjut. Nah, isomer posisi ini contohnya itu pada 1 butena dengan 2 butena. Dia berbeda posisi ikatan rangkap atom C-nya. Bisa kita lihat teman-teman pada 1 butena dan 2 butena. Kita bisa lihat letak perbedaan ikatan rangkapnya. Kemudian pada 1 butanol dengan 2 butanol
letak hidroksilnya berbeda teman-teman. Oke, kita lanjut ke isomer fungsi. Isomer fungsi adalah senyawa-senyawa kimia yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda pada rangka. Contoh isomer fungsi ini teman-teman ada 3, alkanol, alkanal, dan asam alkanoat. Yang pertama adalah alkanol atau alkohol dengan alkohol si alkana atau eter, rumus umumnya CnH2n ditambah 20. Kemudian yang kedua ada alkanal atau aldehid dengan alkanon atau keton, rumus umumnya CnH2nO. Kemudian 3 asam alkanoat atau asam karboksilat itu dengan alkil alkanoat atau ester, rumus umumnya adalah CnH2nO2. Nah, masih sama isomer fungsi tadi. Ini ya teman-teman yang saya bilang tadi, alkanol, alkanal, dan asam alkanoat. Alkanol itu rumus umumnya tadi seperti saya bilang sebelumnya CnH2n ditambah 2O dengan contohnya etanol dan metoksimentana. Alkanal contohnya CH3, alkanal contohnya propanal dan propanon, sedangkan asam alkanoat contohnya asam propanoat dan metil etanoat. Kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang isomer berdasarkan ruang. Yang pertama itu ada isomer geometri. Apakah itu isomer geometri? Isomer geometri adalah senyawa-senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur ruang yang berbeda. Contoh isomer ini ada di cis-2-butena dan trans-2-butena, dan cis-2-pentena dan trans-2-pentena. Nah, teman-teman, kita bisa lihat pada yang senyawa pertama pada cis-2-pentena dan trans-2-pentena. Kita bisa menyimpulkan ketika dia dikatakan cis, maka letak H-nya sebidang alias tidak berseberangan. Sedangkan dia ketika disebutkan trans, maka letak H dengan atom sesama atom H-nya berseberangan. Nah, kita juga bisa lihat pada contoh lainnya seperti pada butena ini. Nah, teman-teman, dia terlihat sangat jelas bahwa ketika dia katakan cis-2-butena, maka senyawa H-nya terletak sebidang. Sementara pada trans dia berseberangan, sama seperti kita mempelajari sudut. Kita lanjut. Masih tentang isomer geometri. Nah, kita lanjut isomer geometri. Isomer geometri itu tadi kita bilang yaitu adalah senyawa kimia yang rumus molekulnya sama, kerangka rantingnya juga sama, serta posisi lengkapnya sama. Namun letak perbedaannya itu pada orientasi salah satu gugusnya atau cabangnya. Isomer geometri ini teman-teman hanya dimiliki oleh alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Ini dia contohnya pada 2-butena. Nah, kelihatan kan teman-teman pada senyawa cis-2-butena dan trans-2-butena, ketika dia dikatakan senyawa cis, maka letak atomnya sebidang, sedangkan pada trans dia terletak berlawanan atau berseberangan. Oke, teman-teman, kita masuk ke isomer optik. Apa itu isomer optik? Isomer optik itu adalah isomer yang terjadi jika senyawa itu memiliki satu atom asimetris. Satu aja teman-teman. Nah, pada senyawa karbon, keisomeran optis ini terjadi pada senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris. Apa itu asimetris? Yaitu karbon yang terikat pada 4 atom atau gugus atom yang berbeda-beda. Jika dua gugus pada atom asimetris tersebut ditukarkan posisinya, maka akan terbentuk dua molekul berbeda yang merupakan bayangan cermin dari satu sama lainnya. Masih tentang lanjutan isomer optik. Nah, kedua molekul ini tidak dapat saling ditindihkan satu sama lain atau non-superimpossible. Sifat tidak saling tumpang tindih seperti tangan kiri di atas tangan kanan yang bisa kita lakukan, dan sebaliknya itu disebut dengan sifat kiral. Nah, masih lanjutan tentang senyawa optik. Nah, ini dia teman-teman contoh isomer optik. Ada senyawa 2-butanol. Atom C kedua mengikat 4 gugus yang berbeda-beda. Ada CH3, ada atom hidrogen, ada hidroksida, atom hidroksil juga, dan atom C2H5. Nah, sama dengan senyawa asam laktat.
bedanya dia yang C2H5 diganti dengan asam CuUH. Nah teman-teman, cara menghitung rumus atau jumlah isomer optik itu kita dengan 2 pangkat N, dimana N berarti satu jumlah isomernya ada 2, yaitu ke kiri dan ke kanan. Contohnya 3 bromo 2 butanol. Perhatikan ada 2 buah C yang asimetris, yaitu pada C kedua dan C ketiga, sehingga jumlah isomer optiknya ada 4 buah. Nah contoh yang lain itu adalah yang ketiga adalah senyawa alanin. Sama seperti asam laktat, hanya saja OH diganti dengan NH. Itu dia teman-teman penjelasan dari saya mengenai isomer. Nah, itu dia teman-teman penjelasan saya tentang isomer mengenai pelajaran kimia. Semoga videonya bermanfaat dan see you.